Kemudian, tetapi Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus tidak mau mendirikan kerajaan duniawi, ya, yaitu di ayat 8. Tetapi Tuhan Yesus ingin hal-hal rohani, ya. Jadi murid-murid Yesus itu ingin perkara-perkara jasmani, ingin perkara-perkara duniawi, supaya nampak ada kerajaan berbangsa Israel. Tetapi Tuhan punya rencana yang lain, yaitu Tuhan ingin suatu kerajaan, yaitu namanya kerajaan surga, ya, kerajaan Allah yang dinyatakan di bumi, ya, bukan kerajaan Israel yang secara fisik. Nah, nanti kerajaan Israel secara fisik itu akan terjadi, tapi Tuhan ingin lebih dahulu adalah kerajaan Allah, ya, kerajaan surga dinyatakan di bumi ini. Karena itu Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, jadi Tuhan berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya. Mereka akan menerima Roh Kudus. Nah, kalau mereka menerima Roh Kudus, mereka akan memiliki kuasa, ya, seperti kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Mereka akan memiliki kuasa, dan kuasa yang mereka dapatkan itu mereka untuk menjadi saksi Yesus, untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi Yesus, untuk mengusir setan-setan, ya, mendoakan orang sakit sembuh, bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan mujizat, ya, seperti yang Yesus lakukan, supaya orang bertobat, percaya Tuhan Yesus, supaya orang yang diikat oleh setan, oleh kuasa iblis, oleh sakit penyakit, oleh ikatan dosa, oleh kutuk-kutuk, mereka boleh dilepaskan oleh kuasa Tuhan Yesus. Mereka boleh dimerdekakan. Nah, jadi Tuhan ingin, bukan arti merdeka dari bangsa Romawi yang Tuhan inginkan. Itu juga sebenarnya adalah hal yang tepat dan bagus. Tapi Tuhan ingin merdeka yang lebih tepat, yaitu merdeka dari dosa, merdeka dari kuasa iblis, ya, merdeka dari roh-roh dunia ini, merdeka dari kuasa iblis. Nah, jadi Tuhan ingin, itulah maksudnya bahwa kerajaan Allah itu dinyatakan di bumi, yaitu supaya orang Israel, dan bukan bangsa Israel saja, tapi bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, mereka merdeka, ya, merdeka dari penjajahan iblis, merdeka dari penjajahan setan-setan, ya, supaya mereka merdeka seperti yang diinginkan oleh murid-murid Yesus, punya negara Israel yang merdeka, ya, merdeka dari kuasa iblis, merdeka dari ikatan dosa, merdeka dari kutuk-kutuk, merdeka dari kuasa maut. Nah, itulah yang Yesus ingin, ya, hal tersebut, ya, dengan cara yaitu bahwa kerajaan surga, kerajaan Kristus, kerajaan Allah itu dinyatakan di bumi. Nah, kerajaan Allah dinyatakan di bumi ini yaitu melalui datangnya Roh Kudus, ya. Tuhan Yesus pernah berkata, ketika Tuhan Yesus mengusir setan, Tuhan Yesus berkata, kalau aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepada kamu. Nah, jadi kerajaan Allah itu datang, itu dinyatakan melalui datangnya Roh Kudus, ya, di mana kuasa Tuhan itu dinyatakan. Kerajaan Allah itu datang, pemerintahan Allah itu dinyatakan, artinya kerajaan Allah itu melawan, memerangi, mengalahkan kerajaan iblis atau kerajaan kegelapan, yaitu mengalahkan dengan kuasa. Ya, kalau tidak ada kuasa, tidak punya kuasa, tidak bisa berperang, tidak bisa mengalahkan kerajaan lain, tidak bisa mengalahkan iblis, ya, kerajaan setan, kerajaan kegelapan. Karena itu harus punya kuasa. Karena itu Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 20 bahwa kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Jadi kerajaan Allah, ya, kerajaan Kristus, Roh Kudus, ya, itu bukan berbicara hanya omong-omong saja, hanya bahas firman Tuhan, hanya doktrin-doktrin aja, tapi ada kuasa, ada power, ada kekuatan. Ya, kuasa inilah yang mengalahkan pekerjaan iblis, yaitu orang yang diikat oleh iblis dilepaskan, orang yang sakit disembuhkan, bahkan mujizat-mujizat terjadi. Nah, kerajaan Allah ini, ya, dibuktikan, dinyatakan oleh Yesus dalam pelayanannya, bahwa Yesus bukan hanya khotbah aja, atau pintar khotbah, atau jago khotbah, jago mengajar orang-orang, tapi Yesus juga memiliki kuasa, ya, dipakai oleh Allah, atau memiliki kuasa sehingga orang yang diikat oleh setan, orang yang dirasuki oleh setan, bahkan ada yang 1000 setan, 1000 roh jahat yang disebut legion, itu bisa dilepaskan. Orang gila bisa sembuh, orang sakit sembuh, orang kusta tahir, orang buta melihat. Nah, bahkan orang mati dibangkitkan. Bahkan bukan hanya pelayanan kesembuhan yang dikerjakan oleh Yesus, Yesus juga melakukan pelayanan mujizat, yaitu memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ekor ikan. Nah, bahkan Yesus
ketika ada pesta perkawinan kehabisan anggur, Yesus membuat mujizat air menjadi anggur. Nah,